Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Fatma dengan NIM 246500152. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program Java tentang percabangan dan pengolahan data mahasiswa menggunakan Switchcase, integer, char, dan string. Program ini dibagi menjadi beberapa bagian utama. Ada bagian input data, ada percabangan Switchcase, dan output program. Berikut saya akan menjelaskan bagian input data mahasiswa. Pada bagian awal, program membuat objek scanner untuk membuat input dari keyboard. Scanner input, new scanner system in. Scanner ini digunakan untuk membaca nama, kelas, umur, dan NIM dari pengguna. Oke, saya akan running program yang saya akan jelaskan. Oke, saya akan masukkan nama Fatma, lalu enter, dan masukkan kelas. Kelas itu ada beberapa bagian, ada A, B, C, dan D. Teruntuk saya kelas D, maka saya akan masukkan kelas D. Lalu enter. Dan sini terdapat masukkan umur. Maka saya akan masukkan umurku 20. Lalu enter. Dan masukkan NIM 246500152. Kemudian enter. Dan inilah hasil running yang saya buat. Kemudian saya akan menjelaskan lagi percabangan Switchcase. Setelah pengguna masukkan kelas A, B, C, atau D, program menentukan deskripsi kelas menggunakan percabangan Switchcase. Switch class, case A, keterangan kelas A, program dasar. Break, case B, keterangan kelas B, sistem informasi. Break, case C, keterangan kelas C, jaringan komputer. Break, case D, keterangan kelas D, rekayasa perangkat lunak. Break, default, keterangan kelas tidak dikenal. Cara kerjanya, jika user masukkan A, kelas A, program dasar. Jika masukkan B, kelas B, sistem informasi. Jika C, jaringan komputer. Jika D, rekayasa perangkat lunak. Selain itu, kelas tidak muncul. Langsung saja saya akan menjelaskan bagian output program. Setelah semua data diproses, program menampilkan hasil lengkapnya. Sistem out print data mahasiswa. Sistem out print nama. Sistem out print umur sama dengan umur. Sistem out print kelas sama dengan kelas tanpa keterangan. Sistem out print NIM sama dengan NIM. Oke, saya akan menjelaskan lagi penutup program. Terakhir, program diakhiri dengan sistem out print. Program selesai. Input class. Berikutnya saya akan menjelaskan program Java tentang percobaan dan perulangan. Program ini terdiri dari 3 bagian utama. Ada percabangan if, else, perulangan for, perulangan do while. Berikut adalah penjelasannya. Bagian input data dan persiapan program. Di awal program, kita membuat objek scanner untuk membaca input dari keyboard. Scanner input, new scanner system in. Scanner ini digunakan untuk membaca nilai, jumlah perulangan, dan menjalankan program.
Pada bagian ini, pengguna diminta masukkan nilai antara 0 sampai 100. Oke, saya akan menjelaskan program percabangan mengenai if else. Masukkan nilai 50. Kemudian enter. Masukkan jumlah perulangan 90. Kemudian enter. Dan percabangan if else itu dari ke 1 sampai 50, sedangkan 90 dan sedangkan perulangan duel dari angka ke 1 sampai ke 10. Itulah hasil dari running percabangan if else. Setelah itu, program menentukan grade menggunakan percabangan. If nilai 90, sistem output grade A. Else if nilai sama dengan 75, sistem output grade B. Else if nilai sama dengan 60, sistem output grade G. Else sistem output grade D. Contoh output itu dari masukkan nilai 0 sampai 100, grade B. Oke, saya akan menjelaskan lagi. Yang ketiga itu perulangan for. Sistem output perulangan for. Sistem output masukkan jumlah perulangan. In jumlah sama dengan input next in. Pengguna memasukkan beberapa kali program harus melakukan perulangan. Lalu perulangan digunakan menggunakan for. For in I sama dengan 1, I jumlah I plus plus. Sistem output perulangan ke tambah I. Jika user memiliki 3 hasilnya, perulangan ke-1, perulangan ke-2, dan perulangan ke-3. Ini menunjukkan bagaimana perulangan bekerja dari angka 1 sampai jumlah yang dimasukkan. Kemudian saya akan menjelaskan lagi mengenai perulangan do while. Sistem out print and perulangan do while in hitung sama dengan 1 titik koma. Perulangan do while dijalankan do sistem out print do while ke plus tambah hitung plus plus angka Kurniawan while hitung 5. Cara kerjanya, perulangan selalu dijalankan minimal 1 kali karena perintah dijalankan terlebih dahulu sebelum pengecekan kondisi. Outputnya selalu 5 baris, do while ke-1, do while ke-2, do while ke-3, do while ke-4, dan do while ke-5. Ini menunjukkan konsep dasar perulangan do while. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.